Nah, bagus kayak di kamar sih tadi. Baik, suara saya udah kedengaran belum? Halo? Suara saya udah terdengar? Udah ya? Slide-nya udah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik, saya gedein dulu mungkin volume. Sudah full? Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir ya di kuliah sebetulnya kolokium ya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf terlebih dahulu, kemarin saya rencanakan tetap masuk ya sesuai dengan jadwal, tapi ternyata saya ada koreksiden ya. Saya ada kecelakaan berkendara ya. Jadi saya tidak bisa masuk jam 4 kemarin ya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya yang harusnya kolokium itu akan saya gabung ke materi sedikit, baru nanti kita akan coba sampaikan terkait dengan materi kolokiumnya ya. Begitu saja dulu ya. Baik. Nah, ini buku yang saya sangat rekomendasikan ya. Di samping dasar-dasar kimia organik, itu dasar-dasar spektroskopi, materinya ada di buku ini ya. Ini akan sangat membantu sekali untuk kalian ya, untuk memahami dasar-dasarnya. Nah, untuk spektroskopinya secara khusus, ini buku dari Favia ini ya. Ini buku dasar-dasarnya kalian bisa pelajari dari Pesenden, dan ini berbahasa Indonesia dan bahasa Indonesia sudah cukup baik. Kemarin saya ke Gramedia beberapa waktu lalu ya, saya ke Gramedia di Tanjung Karang ya. Itu harganya turun jadi 175.000, jilid 1 dan jilid 2 digabung. Nah, itu sangat kalau kalian masih ada promonya bisa coba deh ya, dicari. Kalau buku Favia ini tidak ada di Gramedia, tapi kalian bisa dapatkan secara gratis dari internet ya. Nah, silakan lakukan presensi terlebih dahulu ya menggunakan barcode berikut. Bagi yang tidak bisa presensi, nanti saya akan berikan tautannya melalui Google Form ya. Tapi pastikan dulu kalian melakukan presensi menggunakan barcode ini ya. Kenapa? Karena kalian akan dibaca oleh sistem telah mengikuti kuliah gitu ya, ke siakatnya. Sedangkan kalau kalian menggunakan Google Form itu tidak langsung tersinkronisasi ya, tapi disinkronisasi secara manual. Kata kuncinya adalah gugus fungsi. Ya, silahkan lakukan presensi terlebih dahulu sebelum kita akan mulai. Jadi pertemuan kali ini saya akan cepat saja ya menyampaikan materinya, karena materinya tinggal sisa tentang aplikasi saja. Kemudian saya akan bahas spektrum-spektrum yang khas di IR ya, di FTIR ini, spektrum IR ini. Kemudian seharusnya kita kolokium ya. Jadi kolokiumnya saya tunda minggu depan saja. Jadi hari Kamis kita tetap kuliah jam 4, kemudian ada kolokium lagi di di hari Jumat. Hari Jumat jam 8. Ya, jadi kolokiumnya digeser. Materi kolokiumnya kita masuk ke IR dulu ya. Sedangkan kuliah hari Kamis minggu depan kita masuk masih ke MS ya, mass spektroskopi atau spektroskopi massa. Nah, ini yang akan kita pelajari. Saya akan cepat saja di aplikasinya ya. Kemudian nanti kita akan bahas beberapa spektrum yang khas ya dari IR. Nah, untuk aplikasi secara umum ya, aplikasi dari IR ini paling luas digunakan untuk mengidentifikasi suatu struktur ya, dengan cara membandingkan dengan struktur yang sudah diketahui. Contoh, misal kita ada suatu senyawa ya, seperti ini. Ini golongan senyawa apa yang saya gambar? Ini golongan senyawa apa?
Betul, ini keton ya. Ini adalah keton gitu ya. Nah, senyawa keton yang telah diketahui ini kemudian diukur IR ya. Sehingga seperti ini kira-kira gini ya. Nah, kira-kira dia munculnya seperti ini di 1700 misal ya. Nah, berarti 1700 dengan serapan yang dengan transmitansi yang kuat itu adalah serapan untuk keton gitu ya. Nah, begitu juga dengan senyawa-senyawa yang lain ya, ester dicoba ya, etil dicoba, metil dicoba, kemudian senyawa-senyawa yang memiliki ikatan rangkap dicoba ya. Kemudian hasil dari spektrum yang coba-coba tadi itu dibuat database ya. Kemudian database itu yang digunakan untuk membandingkan. Jadi ya, membandingkan senyawa yang tidak diketahui. Unknown compound. Jadi kalau kita ada sampel X, ya, kemudian kita ukur IR, nah dia muncul di spektrumnya muncul serapan ya di transmitansinya sekitar 1700, kemungkinan itu senyawa X itu ada ketonnya. Gitu kira-kira ya secara sederhananya aplikasi utama dari IR. Nah, juga kita bisa melihat ciri khas dari dua sampel sekaligus. Jadi di spektrum IR itu ya, kita bisa membuat suatu grafik perbandingan. Jadi misal seperti ini ya. Nah, ya. Misal ya, anggap saja gambar saya bagus gitu ya. Nah, satunya lagi seperti ini. Nah, kita kan bisa membandingkan sebetulnya kedua senyawa ini sama atau tidak gitu ya. Nah, kemudian bisa kita ketahui bahwa senyawa tersebut memiliki gugus fungsi apa saja, perbedaannya apa saja, gitu ya. Jadi yang kedua itu kita dapat membandingkan dua senyawa, gitu ya. Apakah senyawa tersebut betul-betul sama atau tidak, ya? Karena pada dasarnya senyawa yang berbeda itu akan memberikan serapan atau spektrum yang berbeda-beda, ya. Jadi tidak ada dua sampel yang betul-betul identik spektrum IR-nya, kecuali dia betul-betul senyawa yang sama. Ya, ini adalah aplikasi yang kedua. Nah, yang ketiga, aplikasinya itu digunakan untuk mengidentifikasi ya, untuk mengidentifikasi beberapa faktor seperti ya, biasanya pengaruh perlakuan kalau di dunia industri ya, misalnya kalau dia digerus ya atau digiling dengan menggunakan mortal atau dengan menggunakan mesin ya, apa yang terjadi? Ada nggak perubahannya gitu ya. Terus kalau misalnya kita gunakan temperatur 10 derajat, 50, 100, apa yang terjadi ya. Nah, juga kita bisa menggunakannya untuk mengidentifikasi pengaruh dari pelarut ya. Misalnya suatu sampel A menggunakan pelarut yang polar, spektrumnya seperti apa. Kemudian yang B, sampel A juga dengan pelarut yang semipolar seperti apa, dan yang non polar seperti apa. Nah, itu bisa kita bandingkan ya. Bisa kita bandingkan berdasarkan spektrumnya. Contohnya kalau di industri itu biasanya untuk minyak goreng. Ya, kita bisa mengidentifikasi minyak goreng tersebut sudah jenuh atau belum ya. Jadi seperti asam oleat, asam palmitat, linoleat, dan lain-lain itu dia kan masih ada ikatan rangkap ya. Nah, senyawa yang masih mengandung banyak ikatan rangkap itu disebut senyawa yang jenuh atau tidak jenuh? Ya. Senyawa yang masih banyak mengandung ikatan rangkap itu senyawa yang jenuh atau tidak jenuh? Ya. Ada yang tahu? Senyawa yang jenuh atau tidak jenuh? Ya, Resen? Resen? Nih, senyawa yang saya gambar nih. Ya, silakan Ramdan. Untuk yang mengandung ikatan rangkap itu senyawa tidak jenuh, Pak. Ya, senyawa tidak jenuh ya. Jadi minyak goreng ya sekarang sedang langka itu ya, itu dapat menghantarkan panas ya tanpa menyebabkan kerusakan terhadap bahan yang digoreng gitu saja sederhananya, karena dia masih memiliki ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap itu berfungsi ya untuk membantu ya mentransfer panas, tapi dia tidak menyebabkan si bahan itu jadi gosong ya atau rusak, terbakar seperti dipanggang. Nah, semakin banyak ikatan rangkap yang hilang ya atau menjadi jenuh ya, maka minyak tersebut akan semakin tengik ya, akan semakin rusak. Ya, jadi kemampuan menghantar panasnya pun akan berkurang. Kalau kalian sering makan pecel lele di pinggir jalan ya yang minyaknya sudah hitam sekali ya, itu artinya sudah banyak ikatan rangkap yang mulai
terputus. Jadi dia membutuhkan api yang lebih besar untuk menghantarkan panas ke makanan, gitu ya, dibandingkan dengan minyak yang masih fresh, gitu ya. Nah, di sini kan kita tahu bahwa ada ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu kan punya spektrum yang khas di IR. Nah, misal di industri itu kita mereka udah punya standar. Nah, gini ya. Misalnya ini di 2900-an ya puncaknya. 2900-an. Ini dia mengidentifikasi terkait dengan ikatan rangkap. Nah, kemudian kita bandingkan ya, kalau misalnya temperaturnya 200 derajat, apa yang terjadi? Ternyata di sini gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa bandingkan bahwa puncak yang pertama ini ya, yang ini pertama dengan puncak kedua ini sudah terjadi penurunan begitu ya. Penurunan intensitas dari ikatan rangkap. Jadi ada kemungkinan bahwa ikatan rangkapnya berubah. Nah, itu juga sering digunakan di industri menggunakan IR gitu ya. Nah, itu adalah 3 ya secara umum yang biasa digunakan untuk kita menentukan struktur senyawa organik. Nah, ada juga yang disebut sebagai daerah fingerprint ya, sekitar 600 sampai 1200-an. Nah, daerah fingerprint ini rata-rata puncak serapannya itu rumit dan tidak kuat transmitansinya ya. Biasanya rendah nih, seperti ini ya. Namanya gini ya. Nah, di daerah ini biasanya rumit seperti ini, terus dia tidak terlalu jelas. Nah, ini daerah fingerprint. Tapi daerah fingerprint ini punya ciri khas ya. Satu senyawa itu punya fingerprint yang khas dengan senyawa yang lain. Hanya saja dia cukup rumit gitu ya, bandingkan. Masih bisa digunakan ya, tapi kita harus punya suatu pembanding atau database yang akurat sehingga kita bisa bandingkan, oh kalau fingerprintnya katakanlah seperti ini ya, berarti ini adalah suatu benzen gitu. Katakanlah seperti itu ya. Nah, ini seringkali digunakan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa secara kualitatif ya. Tapi masalahnya kita harus punya pertama database ya. Yang kedua kita harus punya senyawa yang diukur itu betul-betul murni ya, sehingga serapannya betul-betul bisa dibandingkan. Kalau enggak maka akan semakin rumit ya fingerprintnya. Nah, biasanya daerah fingerprint ini juga kita coba untuk mengetahui beberapa senyawa yang baru gitu ya. Kalau senyawa baru itu kita akan coba untuk tabulasikan ya, atau kita masukkan ke dalam database apakah senyawa tersebut sudah pernah dilaporkan atau belum ya fingerprintnya itu ya. Jadi kalau fingerprint itu secara umum ada 2 ya, untuk mengidentifikasi secara kualitatif, kemudian untuk mengidentifikasi senyawa baru. Nah, ini ya seperti yang kita bahas kemarin, di dalam spektroskopi IR itu spektrumnya itu ada beberapa macam ya, bergantung kepada kemungkinan vibrasi dari molekul-molekulnya ya, vibrasi dari ikatan-ikatan molekulnya. Nah, kita hanya akan berfokus kepada daerah IR menengahnya ya, IR menengahnya yaitu sekitar 1200 sampai 4000-an ya. Jadi kita hanya berfokus kepada daerah untuk gugus fungsi. Nah, ini ada contoh ya. Ini 1, ini 2 ya. Nah, di contoh pertama itu muncul serapan yang cukup kuat di daerah sekitar 2900-an. Nah, ini biasanya khas untuk ya vibrasi ikatan CH stretch ya, khas untuk CH stretch. Kemudian di daerah sekitar 1750-an sampai 1790-an itu biasanya juga untuk CH band ya. Jadi berdasarkan ini kita dapat ketahui bahwa ya suatu senyawa tersebut itu tidak memiliki gugus fungsi ya, alkohol, karbonil ya, dan juga tidak memiliki ikatan rangkap ya, karena ini serapannya kuat sekali di sini ya. Nah, jadi ini adalah senyawa yang diukur ya. Ini adalah 1, 2, 3, 4 ya. 2, 3 ya, 2, 3 dimetil butana ya, 2, 3 dimetil butana. Nah, ini kalau diukur IR 2, 3 dimetil butana ini akan memberikan serapan sebagai berikut ya. Dia akan memberikan serapan di sekitar 2900-an, di 1700-an, dan juga fingerprintnya seperti ini kira-kira ya. Rendah tapi cukup khas. Nah, kita bisa bandingkan ya, bisa bandingkan dengan 2 metil butana ya.
Ini namanya 2-metilbutana. Kalau tadi kan 2 sama 3 ya, 2 dan 3. Nah ini hanya di posisi 2 saja metilnya. Nah dia akan tetap memberikan ya, dia akan tetap memberikan spektrum yang sama pada daerah midnya, pada daerah gugus fungsinya. Tuh perhatikan. Namun di daerah fingerprintnya nih, ini yang berbeda. Nah, ya. Jadi kalau kita misalnya ada spektrum IR, ya, spektrum IR itu kemudian kita amati pada daerah 1200 sampai 4000 dia sama, ya, itu belum tentu senyawanya identik, ya. Belum tentu itu adalah senyawanya sama. Ya, kita harus bandingkan daerah fingerprintnya. Kalau daerah fingerprintnya itu sama persis, berarti dia mungkin adalah senyawa yang sama. Tapi kalau misalnya berbeda seperti ini, ya, ini adalah dua senyawa yang berbeda. Ya, ini adalah contohnya ya. Jadi saya harap nanti kalian bisa mempelajarinya lebih dalam lagi ketika saya berikan contoh-contoh soal ya. Nah, ini contoh ya. Ini adalah suatu senyawa yang tidak diketahui ya, unknown ya, unknown sample, biasanya ini senyawa X. Nah, kita sudah punya namanya referensi atau database ya. Referensi atau database ya. Database. Nah, kita bisa bandingkan ya. Kalau menurut kalian kira-kira ya senyawa X dengan referensi ini senyawa yang sama atau bukan? Silakan resen dan berikan pendapatnya. Ya silakan Ayu Alivia. Berbeda Pak di bagian panjang gelombang sekitar 2000-annya itu Pak. Di sekitar 2000-annya. Oke ya. Terima kasih Ayu Alivia. Tadi berapa ya? Kamu berapa sih NIM-nya? NIM 3 Pak. NIM 3 enggak ada. Oh, kamu kelas ini ya? Kelas B Pak. Kelas B ya? Soalnya enggak ada dia. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat? Salah enggak masalah ya. Ya silahkan. Wahyu Kartika. Ya Pak, izin berpendapat Pak, kalau menurut saya itu sama Pak, ininya senyawanya Pak, karena dari fingerprintnya itu terlihat sama Pak. Terus dari ya Pak. Ya, baik ya. Baik, terima kasih ya. Jadi ada dua pendapat. Ini adalah pendapat yang pertama itu sama ya. Ada yang pendapat pertama itu tidak sama karena di daerah 2000-an itu agak sedikit berbeda. Dan yang kedua pendapatnya sama. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jika kalian ingin menganalisis apakah itu adalah suatu senyawa yang sama, suatu senyawa yang telah ada di database atau bukan, yaitu kalian amati daerah fingerprint. Nih di daerah sini ya. Nah, kira-kira daerah sini. Nah, yang harus kalian amati itu apa? Puncak-puncak serapannya atau puncak-puncak serapan pada spektrumnya. Ya, nih kita lihat dulu pada daerah midnya, daerah gugus fungsi ini kan sama nih. Ya, ini sama. Ada dua puncak, ada satu puncak. Ya, yang dua puncak itu transmitasinya lebih rendah daripada yang satu puncak. Ya, ini berarti dia ada metil, ya, dan juga ada CH2. Ya. Nah, kemudian lihat di sini sama. Ya, walaupun di daerah sini agak sedikit berbeda. Ya, tapi sebetulnya agak sama, cuma intensitasnya saja yang berbeda. Kemudian lihat ketika kita sudah mengetahui bahwa senyawa ini adalah senyawa yang memiliki gugus fungsi yang sama, kita mau tahu ini senyawa yang sama atau bukan sebetulnya. Lihat daerah fingerprintnya, ini sudah saya batasi daerah fingerprintnya dari 500 sampai 1500. Kita lihat ini puncaknya sama. Ini sama. Ini sama. Jadi yang kita amati adalah puncak-puncak dengan transmitansi ya atau absorban ya. Absorban yang jelas ya, yang kuat gitu ya. Jadi ini sebetulnya adalah dua senyawa yang sama dan senyawa ini adalah benzen. Ya, jadi gitu cara menganalisisnya ya. Kalian amati dulu ya langkah pertama gugus fungsinya, kemudian baru amati daerah fingerprintnya. Yang harus kalian amati di daerah fingerprint adalah ya kalau dia absorbans ya ini puncaknya ke atas ya gini. Tapi kalau dia transmitan ya persen transmitan dia puncaknya ke bawah ya gini. Nah, tapi sebenarnya sama aja, ini tinggal settingan saja. Tapi lazimnya biasanya di paper-paper ya di publikasi kita menggunakan transmitan. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan nanti ada software untuk mengolah datanya, kalian bisa pilih keduanya bisa ya. Tapi lazimnya untuk dilaporkan menggunakan transmitan. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di samping kita dapat menggunakan
IR itu untuk mengidentifikasi suatu molekul, ya, struktur suatu molekul, terutama gugus fungsinya. IR juga bisa digunakan untuk kita melihat apakah suatu reaksi itu sudah berlangsung atau belum. Nah, gitu ya. Jadi contohnya begini. Contohnya sederhananya begini. Kita ingin mereaksikan, ya. Nah, ini kalau misalnya saya buat begini jadi apa nih? CH3 plus, masih ingat nggak? Monofungsi. Ini reaksi apa namanya? Ya, silakan. Esterifikasi, Pak. Ya, betul ya. Ini adalah reaksi eksterifikasi. Nah, misalnya kita mau lihat ini, ya. Kita mau lihat apakah sudah reaksi ini sudah berlangsung atau belum. Pada keadaan awal, misal begini ya, saya gambar di sini. Ya, yang merah ini keadaan awal ya, ada alkoholnya di sini ya. Terus gini, misalnya ada gugus fungsi di sini. Nah, yang gini ya. Ini awal. Ya, misal. Nah, kemudian setelah reaksi kita lihat. Nah, ini ya misalnya, nah, ya alkoholnya sudah hilang, kemudian terbentuk ether gitu. Nah, kita bisa ketahui bahwa alkohol itu sudah hilang. Ya, sudah hilang dari konversi menjadi suatu ester gitu ya. Jadi ini kita bisa gunakan juga untuk mengecek apakah reaksi kita itu berlangsung atau tidak ya, dengan cara mengamati gugus fungsinya ya. Ini kan karboksilat dengan alkohol bereaksi menjadi ester dan juga air ya, dan juga H2O ya, dan juga air. Nah, ini bisa kita pantau masih ada nggak sih OH-nya. Kalau nggak ada berarti semua OH sudah dikonversi menjadi ether gitu ya, ester, ether gitu ya. Itu kira-kira ya cara apa namanya penggambaran sederhananya. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi ya, yang paling utama itu untuk menentukan ya molekul atau struktur dari suatu senyawa ya. Tapi untuk menentukan struktur suatu senyawa atau molekul ini kita butuh data tambahan ya. Kita harus compare dengan UV, Sibel ya. Kemudian kita harus rangkai karbon dengan hidrogennya menggunakan NMR. Nanti kita akan bahas ya, mungkin Pak Arif yang akan bahas NMR. Dan yang terakhir kita harus konfirmasi menggunakan MS. Betul atau enggak ya massa molekulnya dengan struktur yang kita coba sarankan tersebut. Gitu ya. Jadi IR ini data pendukung. Nah, pertanyaannya begini, bisa nggak Pak kita menentukan senyawa molekul hanya dengan data IR? Jawabannya enggak bisa. Karena IR-nya hanya memberikan data terkait dengan gugus fungsinya saja. Begitu ya. Kecuali kita punya suatu database yang kita bandingkan dengan spektrum IR-nya itu sama persis ya. Begitu. Nah, ini ya yang berikutnya itu kita bisa menggunakan IR untuk mengidentifikasi ke kontaminasi terhadap senyawa. Ya, kita bisa menentukan apakah senyawa tersebut ya atau pelarut tersebut masih murni. Contoh begini ya, ini adalah suatu contoh ya, nah gini, nah begini ya, ini adalah alkohol ya, kemudian ini adalah pelarut, misalnya ini adalah pentanol ya. Pentanol tersebut ya, yang biru ini referensi pentanol ya. Nah, kemudian kita ukur pentanol di lab kita itu masih murni atau enggak. Ternyata hasilnya ya tetap dia masih ada alkoholnya ya, tapi di sini dia ada kontaminasi dari suatu pengotor gitu. Nah, kita bisa ketahui oh ternyata pentanol kita ya itu sudah tidak murni lagi jika kita bandingkan dengan pentanol referensi ya yang berwarna biru ini. Berarti kita ketahui bahwa di sini ada pengotor gitu ya. Pengotornya dari metil gitu ya. Kemungkinan dari alkana biasanya ya, golongan metil, pentil gitu ya, yang mengotori suatu pelarut kita tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa mendeteksi pengotor ya di dalam suatu sampel. Tapi tentu saja kita harus punya pembandingnya ya, sampel yang murni yang tidak ada pengotornya gitu. Nah, ini ya. Ini kita bisa coba untuk mengetahui ya beberapa contoh golongan senyawa karbohidrat yang ada di dalam dinding sel tumbuhan. Ya, kita bisa ketahui di dalam dinding sel tumbuhan itu ada apa saja dengan cara mengamati ya
spektrum pada bilangan gelombang berikut ini, ya. Nih, ya. Ini referensi maksudnya ya. Jadi kalau misalnya ada kita ekstrak tumbuhan, ya, kemudian kita ukur IR-nya itu pasti kalau ekstrak ya, kita ukur IR, wah itu pasti rumit sekali nih. Panjang gelombangnya rumit sekali. Tapi kita bisa deteksi ya pada bilangan gelombang tertentu itu ada enggak ya. Kalau misalnya ada bilang muncul spektrum ya pada transmitasinya pada bilangan gelombang 915, itu kemungkinan ada alfa D glukosa di dalam ekstrak tersebut ya. Tapi ini ekstrak tumbuhan ya. Tapi biasanya rumit sekali. Saya pernah melakukan eksperimen menggunakan ekstrak ya, walaupun sudah diencerkan sedemikian rupa juga tetap akan terbaca sangat rumit. Jadi memang tidak disarankan menggunakan ekstrak pekat untuk analisis IR ya. Nah ini kita bisa juga melihat ya konsentrasi dari beberapa protein di dalam tumbuhan ya. Kita ketahui jika kita memiliki suatu database dari suatu protein tertentu ya, kita bisa mengetahui daerah-daerah tertentunya dibandingkan dengan daerah fingerprintnya. Nih, contoh di sini nih. Ini kan daerah fingerprint ya. Ini adalah senyawa A dan senyawa B ya dari daun ya. Daun yang tua sama daun yang muda. Nama tanamannya alfalfa ya. Tumbuhan alfalfa. Nah, yang tua lihat ya. Dia memiliki beberapa senyawa yang lebih pekat ya, lebih banyak daripada senyawa yang B ya. Jadi tumbuhan yang daunnya lebih tua ya, tumbuhan alfalfa ini yang memiliki kandungan senyawa yang lebih tinggi dibandingkan dengan daun yang masih muda ya. Nah, juga kita bisa mengidentifikasi beberapa gugus fungsi yang lazim di dalam asam amino, yaitu amida nih. Ya, yaitu amida pada daerah sekitar 1650 ya dan 1545 di daerah sini. Ini biasanya untuk amida ya, amida. Jadi asam amino biasanya diidentifikasi berdasarkan puncak serapan pada daerah ini. Ya, kalau misalnya transmit absorbannya lebih tinggi berarti ya kemungkinan lebih banyak konsentrasinya. Gitu ya. Nah, ini juga yang lain ya, beberapa contoh yang lain kita bisa gunakan ya untuk mengukur ya seberapa banyak ikatan peptida pada protein ya. Kemudian menentukan asam aminonya berikatan dengan apa. Ini juga bisa kita lakukan dengan IR, namun tentu saja kita harus memiliki satu lagi ya yang namanya adalah referensi atau database. Biasanya kalau kita beli spektroskopi IR itu kita sudah disertakan database. Kita include dengan database-nya. Jadi bisa kita langsung gunakan. Ini ya, ini adalah beberapa serapan ya absorban yang khas untuk amida, ya, khas untuk amida di beberapa panjang gelombang tertentu sehingga kita bisa amati. Ya, nah biasanya amida yang muncul itu adalah serapan untuk vibrasi yang stretching, ya, yang stretching. Jadi setiap asam amino yang berikatan peptida itu akan memberikan spektrum yang berbeda-beda ya. Contoh ini misalnya untuk glisin dan leusin gitu ya, gli dan leu gitu ya. Misal jadi kalau muncul serapan pada daerah ini ya, itu kita ketahui oh berarti ada ikatan peptida antara glisin dan leusin misalnya gitu ya. Misalnya di sini ya, ini biasanya untuk aspartat ASP aspartat dengan misalnya isoleusin ya, ISL isoleusin gitu. Nah, jadi kita dengan mengamati ya serapan-serapan ini kita bisa tentukan oh ada ikatan peptida ini saja, beberapa ikatan peptida ini di dalam protein tersebut. Nah, ini membantu kita ya untuk menentukan ya struktur dari protein itu. Tapi biasanya yang menggunakan IR ini hanya asam-asam amino yang memiliki protein dengan asam amino yang berantai pendek. Sedangkan kalau untuk yang rantainya panjang atau kompleks seperti enzim, wah itu serapannya akan sangat rumit ya. Jadi biasanya tidak menggunakan IR ya, tapi menggunakan NMR dan lain-lain. Nah ini adalah salah satu contoh lain, yaitu kita dapat
menggabungkan spektroskop IR tersebut ke dalam device lain ya yang biasa digunakan untuk mendiagnosis ya kadar darah di dalam manusia, di tubuh manusia ya. Kita menggunakannya alat berikut ini nih ya. Jadi nanti alat tersebut kayak yang biasa digunakan untuk melakukan tensi, yang biasanya ditaruh di pergelangan tangan terus dikompa sama perawatnya. Nah, itu biasanya menggunakan alat seperti itu, tapi kita meradiasikan IR ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa tentukan ya kadar glukosanya seberapa banyak gitu ya, dengan cara mendeteksi ya ikatan ether dan alkohol di dalam darah. Nah, ini adalah aplikasi lain dari FTIR ya, beberapa aplikasi lain di industri untuk mendeteksi kontaminan ya, kemudian untuk melihat apakah terjadinya perubahan genetik pada suatu sel tumbuhan ya. Kemudian di bidang biomedis ya digunakan juga untuk mengidentifikasi ya penyebab kerontokan pada rambut. Kerontokan itu disebabkan stres juga mungkin ya. Kemudian kita juga biasa menggunakan IR untuk mengidentifikasi rasa dan bau amis ya, odor and taste. Itu adalah beberapa yang bisa kita juga identifikasi. Misalnya kok ada bau amis nih, bau amis ini berasal dari mana? Bau amis ini berasal dari indol misalnya begitu ya. Kita bisa identifikasi berdasarkan aminannya. Kemudian kita juga dapat mendeteksi ya berbagai macam polusi di udara ya menggunakan FTIR. Dan juga bisa untuk beberapa menentukan seberapa baik ya pewarna ya, terutama untuk besi dan juga tembok yang digunakan ketika pembangunan gedung-gedung bertingkat itu dilakukan ya. Jadi kalau di gedung-gedung bertingkat itu biasanya kita menggunakan cat dengan tingkat kerapatan yang tinggi gitu ya. Nah, kita bisa identifikasi ya kerapatan yang tinggi itu memberikan celah atau enggak. Kalau semakin besar celah di dalam cat tersebut itu memungkinkan molekul-molekul pengotor itu masuk ya ke dalam pori-porinya sehingga cat itu cepat rusak. Itu kira-kira. Ya. Kemudian ada juga digunakan di bidang forensik ya. Kemudian juga untuk di industri untuk polimer, degradasi polimer, dan juga untuk mengecek ya kadar alkohol di dalam, biasanya di ini ya, kalau misalnya kalian pernah lihat ya di film-film itu ada pengendara yang mabuk itu disuruh untuk meniup udara ke dalam suatu balon, kemudian balon tersebut dimasukkan ke alat. Nah, alat tersebut memiliki konfigurasi FTIR. Ini tentu saja untuk analisis chemical ya dan lain-lain. Nah, ini adalah keterbatasan alat IR ya. Yang pertama, IR itu nggak bisa digunakan sendiri untuk mengidentifikasi struktur suatu senyawa organik ya. Dia harus di-compare dengan UV-Vis ya, kemudian dengan NMR dan lain-lain ya. Nah, kalau kita tidak memiliki referensi ya, tentu saja ya puncak-puncak itu akan membingungkan. Ya. Nah, untuk daerah IR yang menengah ya, itu hanya dapat kita identifikasi informasi pentingnya gugus fungsi saja. Fungsi. Sedangkan sebenarnya informasi yang cukup penting juga itu di daerah fingerprint. Namun daerah fingerprint itu betul-betul sangat rumit kadang-kadang. Ya. Nah, beberapa sampel ya itu kadang-kadang tidak memberikan spektrum yang khas ya, tidak memberikan spektrum khas. Nah, ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan sensitivitas dari alatnya, sensitivitas dari alat IR-nya ya. Tentu saja alat IR yang lebih modern ya, alat IR yang terbaru itu akan lebih sensitif dibandingkan dengan alat IR yang zaman dulu gitu ya. Nah, kemudian kita nggak bisa hanya mengandalkan analisis semata ya. Kita tidak hanya mengandalkan analisis yang semata, tapi kita membutuhkan referensi dari senyawa yang telah diketahui.
Ya. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa keterbatasan. Setidaknya ada 5 keterbatasan dalam kita melakukan analisis menggunakan spektroskopi IR ini. Ya. Jadi yang paling penting dari spektroskopi IR itu hanyalah ya bagian mid-nya saja, ya. Spektrum IR yang menengah, di mana kita dapat menganalisis gugus fungsinya. Dan pada daerah itu spektrumnya itu relatif lebih sederhana dan bisa ditabulasikan ya atau dibuat database-nya. Sehingga kita bisa bandingkan berdasarkan database ini, berdasarkan database ini, ya, berdasarkan database ini. Kalau enggak, memang kita akan sangat kesulitan sekali. Terutama ya jika kita memiliki suatu sampel yang tidak diketahui, ternyata sampel tersebut berisi lebih dari 1 senyawa. Nah, itu akan sangat membingungkan ya bagaimana cara menganalisis senyawa tersebut. Oke, sebelum kita lanjut ya ke spektrum, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan enggak terkait dengan aplikasi dari IR? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini saya cepat saja ya, karena nanti bisa kalian baca sendiri. Iya, silakan Wahyu. Baik Pak, Silakan, maaf Wahyu. Pak. Iya Pak, suara saya sudah terdengar Pak. Ya, sudah. Baik Pak, saya izin. Ya, live lagi. Baik Pak, saya izin bertanya Pak untuk ini Pak, untuk aplikasi IR yang tadi IR itu digunakan untuk melihat apakah struktur tersebut sudah bereaksi atau belum Pak. Itu saya belum paham Pak di bagian situ Pak. Gimana suaramu hanya terdengar ujungnya saja? Sekarang bagaimana Pak? Ya, silakan. Pak, saya masih belum paham Pak di slide sebelumnya yang IR itu digunakan untuk melihat apakah struktur tersebut sudah bereaksi atau belum Pak. Nah, di situ saya belum paham Pak. Oke, berarti aplikasi untuk memantau suatu reaksi ya sintesis itu berjalan atau tidak ya. Oke, jadi begini. Di mana yang ada tempat kosongnya? Di sini aja ya. Ini misalnya tadi saya contohkan ya, reaksi antara suatu ya karboksilat ya. Nah, dengan alkohol ya, plus alkohol. Nah, reaksi ini secara sederhana kita ketahui akan menghasilkan suatu ester. Ya, akan menghasilkan suatu ester gitu ya. Plus air tentu saja. H2O. Nah, kita dapat mengukur sampel ini ya sebelum dia bereaksi. Sebelum dia bereaksi kita ukur IR. Maka kita akan dapatkan spektrumnya. Nah, ini cukup gede ya. Nah, karena di sini ada 2 gugus fungsi, OH dan juga karbonil ya. OH akan muncul di sekitar 2.900 sampai 3.000-an dan dia melebar. Ya. Nah, ini untuk metilnya ya. Seperti ini. Kemudian ya, karbonilnya, karboksilatnya akan muncul di sekitar 1.700-an seperti ini. Misal ya. Nah, ini adalah spektrum untuk reaksinya ya, campuran reaksi sebelum direaksikan. Kemudian setelah direaksikan ya, nih yang kedua ini. Campuran ini ya, setelah direaksikan kita ukur IR lagi. Kemudian kita bandingkan. Nah, katakanlah seperti ini. Nah, ya. Begini. Terus dia seperti ini. Ah, gitu. Ya. Jadi kalau kita bandingkan kedua spektrum ini ya, yang biru untuk setelah reaksi, sedangkan yang merah itu untuk sebelum reaksi. Kita bisa lihat bahwa OH di sini itu sudah tidak ada lagi. Ya, yang biru ini sudah nggak ada tuh, perhatikan. Ya. Mungkin saya undo aja biar pakai yang merah. Nih, lihat, perhatikan. Ya. Di sini kan untuk OH. Nih, puncak yang ini untuk OH. Ya. Yang merah ini untuk metil CH3. Ya, kemudian yang merah yang sini ini untuk karbonil ya, untuk karbonil. Nah, dengan cara membandingkan spektrum ya antara campuran sebelum reaksi dan setelah reaksi atau reaktan dengan produk, ya kita ketahui nih yang biru. Lihat yang biru sudah nggak ada lagi tuh OH di sini, ya. OH-nya sudah nggak ada. Kemudian CH3 tentu saja masih ada nih yang biru. Yang biru CH3 masih ada, ya. Kemudian, nah. Ini yang tadinya karboksilat sudah bergeser, ya, bilang gelombangnya sudah bergeser, ya, sehingga ini adalah untuk ester.
ester. Nah, berdasarkan spektrum IR ini kita bisa ketahui bahwa reaksi ini ya sudah berlangsung karena sudah semua OH dikonvert menjadi ester. Dan sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi ya serapan untuk karboksilat gitu. Tapi sudah berganti menjadi gugus fungsi yang lain yaitu ester. Itu kira-kira Wahyu ya. Bisa dipahami enggak? Bisa Pak, berarti itu dilihat dari ini ya Pak, struktur gugus fungsi di IR-nya ya Pak ya. Jadi kalau udah berbeda berarti sudah bereaksi begitu ya Pak? Betul, tapi tergantung reaksinya ya. Kita harus tahu juga tergantung gugus fungsi apa yang berubah. Oke? Jadi kita bandingkan reaktan dan produknya sebelum dan sesudah reaksi berlangsung, kita ukur IR-nya gitu. Sederhana kok. Dulu kalau saya di ITB ini ada praktikumnya. Ya, ada praktikumnya. Jadi kita bisa langsung uji. Tapi mungkin kalau di kita belum punya IR ya, mungkin 2 tahun lagi lah. Mungkin paling cepat tahun depan. Jadi kalian masuk lab sudah ada IR ya. Karena kita baru punya UV, biasanya UV, IR, HPLC ya, baru NMR yang akan disediakan oleh universitas. Oke, seperti itu dulu ya. Nah, ini adalah contoh alat IR-nya. Ya. Ini adalah contoh alat IR mereknya Bruker. Ini yang saya gunakan di Jepang. Yang saya gunakan di lab Jepang. Jadi ini yang biru ini bisa dibuka ya. Sampelnya nanti kita masukin ke dalam situ. Ya. Terus nanti di sebelahnya ada di sebelah sini ya. Di sebelah sini ada komputer untuk kita mengolah datanya. Dan IR ini percobaannya cepat. Ya, cepat banget. Ya mungkin satu sampel 5 menit lah. Jadi saya bisa ngukur sekitar beberapa sampel gitu ya. Nah, kalau di Jepang ya, terutama di Jepang, ya di luar negeri lah mungkin ya, tapi saya cuma pernah punya experience di Jepang aja. Kalau di sana itu mahasiswa ngukur sendiri. Ya, tapi kalau di Indonesia rata-rata yang ngukurin laboran gitu ya. Agak beda-beda ya, tergantung dengan kondisinya. Jadi ini alat IR ya. Kemudian ini skemanya. Ya, jadi ada sumber IR-nya ya. Kemudian ada interferometer. Ya, interferometer ini akan mengubah sumber cahaya tersebut hanya untuk memberikan panjang gelombang 750-an ya ke atas untuk gelombang IR saja. IR saja. Kemudian di interferometer itu akan meneruskan ya IR tersebut ya, frekuensi IR tersebut ke sampel. Kemudian sampel tersebut akan memancarkan ya atau mentransmitasikan kembali ya signal ya berdasarkan vibrasi dari molekulnya yang kemudian akan ditangkap oleh detektor. Nah, detektornya itu biasanya adalah dikonfigurasikan dengan komputer sehingga kita bisa mendapatkan spektrum seperti ini. Kedua ya, persentase transmitan dia ke bawah ini ya, tuh lihat ya, ke bawah ininya puncaknya. Kita bisa ubah juga persen transmitan ini menjadi absorban, jadi ke atas gitu ya. Gitu. Nah, tapi biasanya kita menggunakan yang persen transmitan karena lebih enak aja menganalisisnya, yang lebih umum gitu ya, lebih lazim gitu ya. Nah, ini contoh dari konfigurasi dari alatnya ya. Biasanya di sini ya, source-nya di sini ya, kemudian ditembakkan di sini ya cahaya yang kontinu yang masih merupakan berkas yang sangat banyak. Kemudian interferometer ini hanya akan mengeliminasi panjang gelombang IR saja yang masuk. Ya, kemudian setelah itu source-nya ini akan membuat IR-nya ya, yang sudah IR saja ya, bukan source yang cahaya kontinu itu ke dalam interferometer dan kemudian akan disaring ya, beam splinter ini menyaring ya, berkas cahayanya itu agar dipastikan hanya panjang gelombang tertentu saja yang akan diteruskan ke sampel ya, kemudian menggunakan kaca ya, atau ini disebut sebagai pembelok ya, supaya berkas cahaya itu bisa belok ke sampel dengan sempurna. Nah, kadang-kadang kalau misalnya IR-nya itu kita pindahkan ya, atau kita atur ulang tepatnya, kita harus setting mirror ini ya. Biasanya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu ya, agar dia memberikan akurasi tembakan ya, arah dari sinarnya itu menuju sampel itu bisa sempurna. Ya. Kemudian setelah itu baru ditangkap oleh detektor gitu ya. Jadi kalau misalnya mesin ini dibuka, maka nanti source-nya dari sini nih. Dari sini source-nya di sini, interferometer di sini, nanti dia akan ke sini ya, belok lagi ke sini, kena sampel, kemudian diteruskan ke daerah detektor ini. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya itu alatnya dibuka, kita bisa lihat kira-kira seperti inilah ya.
konfigurasinya gitu ya. Jadi biasanya kita akan melakukan kalibrasi terlebih dahulu untuk alat spektroskopi IR. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau kita mengukur IR itu biasanya alatnya kita itu dulu kita panasin dulu, bukan panasin sebenarnya ya. Kita preparasi dulu ya. Kita hidupkan dulu, kemudian komputernya kita hidupkan dulu, dia akan loading ya. Nah, setelah itu kita akan lakukan kalibrasi. Nah, untuk dari proses persiapan sampai ke proses ready untuk digunakan spektroskopi IR ini kira-kira butuh waktu 3 jam. Nah, jadi biasanya saya datang pagi ya, karena saya biasanya datang paling pagi. Karena di sana sebagian besar tidak muslim dan tidak sholat subuh ya. Jadi mereka datangnya jam 9, tapi saya bisa datang jam 6. Itu sudah saya hidupkan alatnya, jadi jam 9 sudah ready. Jadi kokai itu apa ya? Junior saya itu udah bisa menggunakan alat ini. Gitu ya. Nah, kelebihannya apa? Kalau kita jadi operator ya, kita bisa mengukur sampel kapanpun dan juga berapapun gitu ya. Tapi kalau misalnya yang masih junior ya, yang belum pernah menggunakan, masih belajar, dia harus memberikan sampelnya kepada yang lebih senior untuk diajarin gitu ya. Jadi dia terbatas juga aksesnya. Tapi kita harus berkorban waktu ya, sehingga kita harus mempreparasinya dengan terlebih dahulu. Tuh, ya, ini untuk konfigurasinya. Nah, kita akan masuk sekarang ke dalam elusidasi struktur menggunakan spektrum IR. Ya, kalian harus ingat bahwa ya, secara umum spektrum IR itu dibagi menjadi 2 daerah ya, daerah fingerprint dan daerah gugus fungsi. Ya, kita akan fokus kepada daerah gugus fungsi. Ya, biasanya ya untuk gugus fungsi alkena, karbonil, ya dan amida itu biasanya muncul serapannya kuat di daerah 1600 sampai 1800. Biasanya 1700-an. Ya. Untuk alkuna ya dan juga ikatan rangka 3 dengan nitrogen itu muncul serapan mid ya menengah di sekitar 2100 sampai 2350 ya di daerah ini. Nah, terakhir untuk ikatan CH, OH dan NH yang kovalen itu biasa muncul di daerah 2900 sampai 3500 ya. Nah, untuk itu kita akan bahas ya setiap ciri khas dari masing-masing spektrum ini. Oh ya, kalian kuliah lagi jam berapa? Jam 10 ya? Atau jam 9? Jam 10, Pak. Jam 10 ya, kita coba sejam, lebih sedikit saja biar kalian masih ada waktu sejenak untuk migrasi ke kelas selanjutnya ya. Nah, ini adalah daerah fingerprint dan juga pembagiannya dengan daerah gugus fungsi ya. Jadi kita akan fokus dulu ke daerah gugus fungsinya. Nih, kalian kalau lihat ini kelihatan nggak sih di tempat kalian? Ini ada ini ada alkohol. Munculnya dia gede gini ya, stres. Kemudian yang CH3, CH2-nya muncul di sini juga ya. Nah, sedangkan di daerah sini ya, itu mungkin akan sangat rumit. Jadi kita hanya berfokus kepada gugus fungsinya saja. Gitu ya. Jadi kalian ketika melihat spektrum itu jangan panik ya, tapi kalian fokus untuk mengidentifikasi hal-hal pentingnya saja. Hal-hal pentingnya saja apa, Pak? Yaitu gugus fungsi. Oke. Nah, ini misalnya spektrum untuk alkana ya. Nih, misalnya heksana ya. Heksana ya, itu dia hanya akan muncul di sini. Ya, CH stretch daerah 2900-an ya. Kemudian ada CH bending. Ya, sesuai dengan yang ini. Nih. Ya, sesuai dengan yang ini, CH stretch. Ya, kemudian ada yang bending, tentu saja yang bending itu lebih kecil ya. Persen transmitansinya dia medium, sedangkan ini high ya. Nah, kemudian untuk alken juga nih, misalnya ini untuk heksen ya, heksena. Jadi ada ikatan rangkapnya. Nah, ini akan muncul di sini ikatan rangkap nih, ciri khas ikatan rangkap itu setelah metil, setelah alkana ya, itu muncul di sini. Kalian harus ingat-ingat saja ya. Kemudian muncul juga stretch di sini ya, di sekitar 1600-an ya, untuk C ikatan rangkap C begitu ya. Jadi kita fokus ke sini saja dulu biar gampang. Oke, jadi kalian ketika bertemu suatu spektrum ya, kalian cari dulu, oh ini munculnya di mana, ini munculnya di mana, gitu ya, sehingga nanti kalian bisa identifikasi, oh sepertinya kalau dia muncul di daerah ini kemungkinan adalah
CH stretch ya. Nah, kalau di daerah 1600-an 50 biasanya itu adalah C ikatan rangkap C gitu. Nah, ini sudah saya berikan keterangannya ya, nanti bisa kalian coba untuk ulas lagi. Ini untuk alken juga ya, ini tadi dia muncul low ya, stretch, kemudian tetap ada alken dan selalu ada ini ya di 3233. Ini ciri khas ya untuk alkena. Untuk alkena ya, dia selalu muncul di sekitar 1660 ya, 2900 dan juga di 3000-an ya. Jadi kalian harus ingat-ingat nih, coba balik lagi ya. Ini ya, 3000-an, 2900 ya, dan juga di sekitar 1600. Ini pasti alken. Ya, ini pasti alken. Coba kita lihat yang sebelumnya. Nah, ini alkana ya. Dia hanya nggak ada di sini ya, nggak ada yang di 3000-an ya. Oke, dan nggak ada yang di 1600-an ya. Ini alkana. Ya, gitu. Oke, ini saya secara singkat menerangkannya. Untuk alkana dan alkena, ada pertanyaan enggak? Halo? Kalau enggak ada Belum, saya Pak. nanya ya. Belum ada, Pak. Nah, kalau ini untuk apa ini? Ini yang saya kasih tanda tanya. Yuk. Kan kalau 3000-an itu untuk CH ya. CH yang C-nya ikatan rangkap stretch. 1600-an untuk C ikatan rangkap C yang stretch. Kalau 2900-an untuk CH yang stretch alkana. Nah, kalau yang ini untuk apa? Ini yang saya lingkari terus kasih tanda tanya ini. Yang ini. Yuk, ini ada yang tahu? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Ya, Ilham. Nah, Pak, itu CH. Bentar, Ilham. Ilham kamu di mana ini ya? RB atau RA? Aduh, saya Pak. Saya lupa, Pak. Kamu RA RB, Pak. apa? RB. Mana ada nggak nama kamu di RB sebentar? Gimana kamu di kelas aja lupa? Ya, tadi jawabannya apa? CH band, Pak. Ya, CH band untuk alkananya ya. Gitu ya. Jadi kalian untuk alkena dan alkana jangan sampai bingung ya. Jadi kalau alkena dia ada tambahan di 1600 dan juga 3000-an ya. Tapi ini saya sampaikan satu kali lagi ya. Kadang-kadang puncaknya itu tidak betul-betul serupa ya. Kadang-kadang dia puncak tapi puncaknya gini, kadang-kadang gini ya. Nah, yang ini misalnya ya. Kadang-kadang dia begini, set. Gini. Nah, yang perlu kalian amati itu bukan bentuk dari puncak-puncaknya, ya. Tapi yang pertama adalah intensitasnya, ya. Intensitas ini ya, ini low, ini mid, ini high, itu intensitas, ya. Yang kedua adalah bilangan gelombangnya. Dia ada di berapa bilangan gelombangnya, ya? Nih, bilangan gelombangnya. Jadi bentuknya yang rumit ini, ya, puncaknya yang seperti ini tidak kita tidak kita abaikan terlebih dahulu, ya. Kita abaikan terlebih dahulu. Agar sederhana. Nah, ini untuk alkin. Alkin itu alkuna kalau bahasa Indonesianya ya, ikatan rangkap 3 itu khas banget. Enak kita untuk mengetahuinya. Ya, dia akan muncul di sekitar 3300-an, piknya tajam, ya, puncaknya tajam dan juga di 2100-an, piknya tajam. Ya, itu untuk ikatan CH stretch ya, untuk ikatan rangkap CH stretch-nya dan juga untuk C ikatan rangkap 3 C-nya di 2100-an. Ini enak ya. Enak membuktikan. Nah, kalau ada dua senyawa, kita mau membandingkan apakah ada ikatan rangkap 3-nya atau tidak, ya ini lihat aja di sini ya. Di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada. Berarti yang spektrum 1 ada, spektrum 2-nya nggak ada. Ini enak kalau ikatan rangkap 3 itu enak. Ya, untuk mengidentifikasinya. Dan tentu saja di sini ada ya. Ini ada puncak untuk CH band-nya ya. Biasanya kalau ada CH band berarti ada alkananya. Ini ada alkananya. Ini ada alkananya ya. Ini lebih rumit ya karena dia ada dua poros gitu ya. Dan ini kita identifikasi dengan mudah berdasarkan ininya. Ya. Berdasarkan itunya. Gitu. Ya, kita lanjut dulu. Kemudian ini untuk nitril ya. C ikatan rangkap 3N. Dia muncul di sekitar, kalau tadi sekitar 2100, ini agak maju sedikit dia, 2200-an. Dan puncaknya tajam, ya, tajam dan juga dia masuk ke high, ya, high.
Ya, ini kalian harus ingat-ingat. Nanti slide ini saya minta kalian ketika ujian slide ini disimpan ya, atau kalian punya lah setidaknya ya soft copy-nya. Jadi ketika ujian nanti bisa kalian lihat lagi, oh kalau ini muncul di sini berarti dia menandakan molekulnya atau gugus fungsinya adalah ini gitu ya. Nah ini untuk alkohol. Ini alkohol itu paling menonjol lah menurut saya ya. Ini OH stretch ya. Nah, kalau ada yang panjang seperti itu ya, lebar itu udah pasti OH ya. Udah pasti OH ya. Kemudian dia akan muncul juga di daerah fingerprint di daerah sini nih. Sekitar 1150-an ya. Tapi ini diabaikan juga enggak apa-apa. Ya, kemudian ini ada CH-band berarti ada alkananya ya. Ada alkananya. Ini juga ya ada alkananya gitu. Oke, sampai di sini dulu. Nih, fokus ke yang alkohol ya. Ada yang masih bingung nggak? Ke sini dulu aja, ini soalnya paling gampang. Ada yang masih bingung? Oke, nggak ada ya. Jadi ketika kalian melihat spektrum IR, langsung analisis gugus fungsinya berdasarkan referensi yang ada, ya, dan juga bentuk dari puncaknya, ya. Nah, makanya kalian harus tutorial biar familiar dengan puncak-puncak tersebut, gitu ya. Misalnya ini OH, ya, ini untuk alkana, ya. Kemudian ini untuk OH stretch-nya, ini untuk band-nya, untuk alkana, gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini, ya, ini kan gini nih bentuk puncaknya, terus muncul nyempil di sini. Biasanya gini, set nyempil satu. Nah, berarti di sini ada alkena. Biasanya di sini muncul juga nih kecil, set. Nah, berarti itu ada alkenanya, gitu ya. Duh, sorry. Oke. Nah, ini untuk aldehida dan keton. Ya, fokus ke kalau kalian berbicara tentang karbonil, kalian fokus ke daerah 1600 sampai 1800 nih, daerah sini. Tuh. Ya. Karena biasanya daerah karbonil ini agak sedikit tumpang tindih, ya, agak sedikit tumpang tindih, gitu. Nih, kalian lihat, ya, di sekitar 1700-an itu muncul. Jika ada puncak tajam dan dia high, tinggi ya intensitasnya, transmitasinya tinggi, ini seperti ini tinggi ya, itu pasti karbonil. Kalian langsung curiga itu adalah karbonil, bukan curiga ya, pasti karbonil. Karbonil. Terlepas dia karbonil jenis apa, aldehid kah, keton kah, karboksilat kah, ester kah, dan lain-lain. Tapi itu udah pasti karbonil. Nah, tinggal kita membedakannya bagaimana, apakah dia itu keton, apakah dia aldehid, itu kita lihat di daerah sekitar 2900-an. Ya. Nah, kita mengetahui dia keton atau enggak, ya. Karbonil pada 1700-an itu akan disandingkan dengan puncak pada sekitar 2700 sampai 2800. 2700 sampai 2800. Nah, ini artinya udah mau habis nih kalau recording stop. Sebentar, saya recording lagi. Empat slide lagi ya. Nah, kalau ada puncak ya, dia medium di daerah 2700 sampai 2800, itu berarti dia adalah suatu aldehid. Tapi kalau tidak ada, lihat kosong ya, berarti dia adalah suatu keton. Ya, nah ini kalian harus jeli ya melihat dua puncak ini ya. Dia mirip dengan puncak sekitar 2100-an. 3100-an untuk yang ikatan rangkap tadi ya, untuk alken. Jadi kalian harus jeli nanti membedakannya. Oke, itu untuk aldehid sama keton. Nah, kemudian kalau karboksilat gimana? Nah, karboksilat ini enak. Kenapa enak? Karena karboksilat itu kan ada OH-nya ya. Ini ya, CO, OH. Nah, OH-nya ini akan memberikan pengaruh pada puncak yang melebar. Gitu. Jadi, langkah pertama kalian pastikan dulu ada puncak serapan yang tinggi ya, pada daerah 1700-an. Itu karbonil. Karbonil jenis apa? Kita lihat dari sininya. Ya. Jadi bisa kita bedakan antara karbonilnya karboksilat ya, aldehid atau keton. Gitu ya. Jadi beda-beda. Oke. Nah, kemudian untuk amin. Nah, amin ini enak ya. Amin itu NH ya. Itu biasanya dia akan muncul di setelah alkohol di sekitar 3200 sampai 3600. 3300 kadang-kadang muncul ya. Dia puncaknya kecil-kecil dan lancip tapi low. Ya, dia low ininya puncaknya. Ini untuk NH ya.
untuk ini nih, NH. Jadi dia ada dua ikatan kovalen lain, ya. Terus kemudian untuk amida. Nah, kalau untuk amida ini ya NH2 ya. Jadi hanya ada satu ikatan kovalen. Jadi hanya ada dua. Dia akan panjang. Ya. Dia akan medium sampai high ini ya, puncaknya. Dan dia biasanya dua puncak ya. Amida itu biasanya dibedakannya dengan alkohol, dia dua puncak biasanya. Kalau alkohol itu cuma gini doang. Nah, melebar satu. Tapi kalau dia melebar dua seperti ini, ya itu berarti kemungkinan adalah amida. Ya. Oke, seperti itu. Ya. Oke, pas 1 jam ya. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya informasikan lagi ya. Jadi kita minggu depan hari Kamis lanjut materi ya. Materi tentang MS ya, mass spektroskopi. Kemudian nanti hari Jumatnya kita kolokium lagi, tutorial untuk yang IR. Nah, jadi di minggu ke 6 itu kita bahas MS, di minggu ke-7 kita bahas MS juga. Ya, tapi di minggu ke-7 kita ini lagi tutorial lagi bahas MS sebelum UTS. Ya, jadi di setiap materi yang pertama UV, IR dan MS itu ada kolokiumnya. Jadi nanti ketika kalian ujian di minggu ke-8 itu kalian sudah ada ini pengalaman mengerjakan soal-soal berkaitan dengan elusidasi struktur senyawa organik gitu ya. Nanti untuk lebih lengkapnya terkait dengan identifikasi dan analisis spektrum IR ini kita akan bahas di tutorial. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan silakan. Nah, ini sudah ya. Silakan Ramdan. Jadi bertanya Pak, untuk yang MS itu kan dipelajarinnya sebelum UTS ya Pak. Kalau waktu kontrak itu kan setelah UTS tuh Pak. Nah, berarti nanti setelah UTS itu tuh kita pure belajar tentang NMR aja ya Pak? Ya, NMR aja, tapi nanti akan banyak latihan soal. Jadi NMR itu mungkin 3 pertemuan, ya. Sisanya 4 pertemuan kalian akan banyak membahas contoh-contoh soalnya. Karena NMR itu banyak sekali ininya, parameternya. Gitu. Ya, silahkan Mulyadi. Pak izin bertanya, tadi saya sedikit ketinggalan yang di bagian membedakan karbonil yang di aldehid sama yang di keton Pak. Itu untuk di puncak 2700 sama 2800-an itu mengindikasikan apa ya Pak? Yang mana? Yang untuk membedakannya dilihat katanya dari puncak yang di sekitar 2700 sampai 2800-an Pak. Oh iya betul, yang di sini. Terus? Itu mengindikasikan apa tadi Pak? Saya ketinggalan Pak. Oh, itu mengindikasikan ini ya, carbonyl stretch. Nih, ini carbonyl stretch itu ke atas gitu ya. Nah, carbonyl stretch untuk aldehid. Jadi kalau kita bandingkan dengan keton kan nggak punya ini ya. Ini kan keton nih ya. Ya 3 ya. Dia nggak punya stretch ini. Dia cuma punya stretch ke atas aja. Nah, sehingga dia nggak punya puncak serapan pada sekitar 2700 sampai 2800. Dua puncak ini dia nggak punya. Ya. Itu yang membedakannya aldehid dengan keton. Gitu. Bisa dipahami nggak Mulyadi? Oh iya Pak, bisa Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, jadi itu kalau si aldehid dia punya tambahan vibrasi lagi. Kalau si keton nggak punya, gitu. Kira-kira makanya dia nggak punya puncak serapan pada daerah ini, itu kan kosong. Ya, daerah sini kan kosong. Nah, gitu. Tapi kalau aldehid karena dia punya ini, ya, ini saya merahin aja, punya tambahan stretch untuk H, ya, CH dan CO-nya. Jadi ada tambahan, ya, puncak di daerah sini nih, ya, di daerah ini. Tuh, ini untuk stretch dari aldehid. Gitu ya, dibandingkan dengan keton ya. Aldehid keton dibandingkan dengan karboksilat gampang banget ya. Kalau karboksilat itu dia ada pengaruh OH jadi agak membelendung di sini ya. Itu enaknya ya. Tapi syaratnya harus ada ini ya, puncak serapan karbonil. Kalau tidak ada ya berarti dia bukan karbonil ya, berarti dia OH biasa saja gitu ya. Baik, ada lagi sebelum kita akhiri? Jam 10 ya, jadi masih ada waktu untuk kalian untuk sarapan kek, mandi kek, ya. Cukup? Ya, jadi saya ingatin lagi, Kamis kita belajar MS, ya, pendahuluan dulu. Nanti minggu depannya kita akan kayak gini, ya. Saya akan berikan spektrumnya. Kalau MS bukan spektrum ya, fragmentasinya. Jadi nanti kita bahas. Nah, di kolokium berikutnya
ya itu kita langsung ke soalnya kira-kira gimana gitu. Jadi ada korelasi antara materi yang disampaikan dengan pembahasan soal. Harapan saya ketika ujian nanti antara teori, pemahaman dan juga implementasinya ke dalam case ya, ke dalam kasus itu bisa terintegrasi dengan baik. Baik, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kalian sudah hadir kolokium ini. Tutorial pada kesempatan ini, walaupun sebetulnya ini bukan tutorial ya, tapi kuliah pengganti yang kemarin ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.